الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا يسمن فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang mulia ini kita akan melihat dua ayat dari ayat Al-Quran di dalam surah Asy-Syura, yaitu pada ayat yang ke-49 sampai dengan ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Lillahi mulkus samawati wal ardh, dialah Allah pemilik langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha', Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anak perempuan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan dialah Allah yang berkehendak untuk memberikan anak laki-laki kepada seseorang. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, dan dialah Allah yang berkehendak untuk memberikan
kepada seseorang anak laki-laki dan anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan dialah Allah yang berkehendak untuk menjadikan seseorang tidak memiliki anak. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah yang maha mengetahui dan Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ini disebutkan oleh para ulama tafsir berkaitan dengan 4 orang nabi. Yang pertama, ayat ini berkaitan dengan Nabi Lut alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan anak perempuan kepada Nabi Lut. Allah tidak memberikan anak laki-laki kepada Nabi Lut. Yang kedua, ayat ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan anak laki-laki kepada Nabi Ibrahim. Allah tidak memberikan anak perempuan kepada Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 orang istri, Sarah dengan Hajar, dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga punya 2 anak, yaitu Ismail dengan Ishaq. Kemudian yang ketiga, ayat yang kita baca tadi berkaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anak laki-laki dan anak perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memiliki 3 orang putra dan Nabi SAW memiliki 4 orang putri. Dan yang terakhir, ayat yang kita baca tadi berkaitan dengan Nabi Yahya bin Zakaria, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Yahya bin Zakaria tidak memiliki anak. Kesimpulannya jamaah subuh yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, anak adalah salah satu anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang anugerah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ketika anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka anak, tidak boleh baginya menyia-nyiakan anugerah tersebut. Tidak boleh baginya mensia-siakan anugerah itu. Di antara bentuk menyia-nyiakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita berupa anak adalah kita tidak menunaikan hak-hak anak kita. Di antara hak anak yang paling besar yang harus ditunaikan oleh orang tua adalah si anak diberikan pendidikan agama, yang dengan itu anak akan menjadi seorang anak yang senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan satu kisah disebutkan oleh Imam As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Datang seorang ayah kepada Umar bin Khattab sembari membawa anak laki-lakinya. Lalu kemudian si ayah itu mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya anakku dia telah durhaka kepada orang tuanya." Lalu kemudian Umar mendatangi anak tersebut. Lalu Umar bertanya, "Apakah benar engkau wahai anak telah durhaka kepada kedua orang tuamu?" Maka si anak mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, sebelum engkau menghukum saya dengan satu hukuman, bolehkah aku bertanya kepadamu?" Lalu kata Umar bin Khattab, "Silahkan, apa yang kamu mau tanyakan?" Lalu anak itu bertanya kepada Umar bin Khattab, "Apa hak anak yang harus ditunaikan oleh seorang ayah?" Lalu kemudian Umar memberikan jawaban kepada anak itu. Ada 3 hak yang harus ditunaikan oleh ayah kepada anaknya. Yang pertama, kata Umar bin Khattab, ayah itu wajib untuk memberikan pendidikan agama kepada anaknya.
ayahmu wajib mengajarimu Al-Quran. Yang kedua, kata Umar bin Khattab kepada anak itu, kamu punya hak yang harus ditunaikan oleh ayahmu, yaitu mencarikan ibu yang terbaik untukmu. Yang ketiga, kamu punya hak diberikan nama oleh ayahmu dengan nama yang terbaik. Lalu kata anak itu, wallahi amirul mu'minin, 3 hak itu tidak aku dapatkan dari ayahku. Ayahku tidak pernah mengajariku Al-Quran, tidak pernah memberikan pendidikan agama kepadaku. Ayahku mencarikan ibu untukku, ibu yang paling buruk, bekas budak. Lalu kemudian kata dia, wahai Amirul Mukminin, ayahku memberikan nama untukku, nama yang paling buruk. Disebutkan nama anak itu Ju'al. Ju'al itu kumbang yang hinggap di kotoran tai kerbau. Itu Ju'al. Kumbang yang hinggap di kotoran kerbau. Itu Ju'al bahasa Arab. Itulah nama yang diberikan oleh ayahnya kepada anak itu. Lalu kemudian Umar bin Khattab memanggil orang tuanya, kamu kemari. Kata Umar, kamu yang akan saya hukum, bukan anakmu, karena kamu telah menyia-nyiakan hak anakmu. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kewajiban kita sebagai orang tua, ketika Allah berikan anak, Allah berikan anugerah itu kepada kita, maka tidak boleh kita sia-siakan. Bentuk menyia-nyiakan anugerah Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak kita berikan pendidikan agama, tidak pernah kita perintahkan untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan tidak pernah kita larang dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, datanglah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya dari Anas bin Malik. Datang Ummu Sulaim kepada Nabi SAW sembari dia bawa anaknya, Anas bin Malik. Anas bin Malik pada waktu itu usianya 10 tahun. Lalu Ummu Sulaim berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, jadikanlah anakku ini sebagai pembantu yang membantu dirimu. Maka diangkatlah Anas bin Malik oleh Nabi menjadi pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat menjuluki Anas dengan julukan qadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk Anas. Apa doa Nabi? Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitah. Kata Nabi, wahai Allah, perbanyaklah anaknya, perbanyaklah hartanya, dan berikan keberkahan kepada apa yang kami berikan untuknya. Ini doanya Nabi untuk Anas. Maka disebutkan Anas bin Malik adalah sahabat yang paling banyak anak dan yang paling banyak harta. Sampai-sampai kata para ulama, saking banyaknya anaknya sehingga dia nak kenal yang mana anaknya. Saking banyaknya anaknya. Ada satu pelajaran menarik yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan doa tadi. Kata Nabi kepada Anas, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitah. Wahai Allah, perbanyaklah anaknya, perbanyaklah hartanya, dan berikan keberkahan apa yang kami berikan untuknya. Kata Imam Nawawi, ketika kita berdoa kepada Allah, kita meminta dunia, kita minta anak, kita minta harta, itu diperbolehkan. Kita boleh meminta kepada Allah dunia, kita boleh meminta kepada Allah harta, kita boleh meminta kepada Allah anak. Tetapi
dari perkara-perkara dunia yang kita minta itu, minta kepada Allah agar pada perkara-perkara dunia yang kita minta Allah berikan keberkahan. Kita minta dunia, minta kepada Allah keberkahan dunia yang kita minta. Kita minta harta, minta juga kepada Allah keberkahan dari harta yang kita minta. Karena yang paling penting itu bukan banyak harta, tapi yang paling penting itu apa? Keberkahan dari harta yang kita punya. Yang paling penting itu bukan banyak anak, Pak. Karena yang paling penting itu adalah bagaimana anak yang kita punya itu bisa mendoakan kita, memberikan kebaikan untuk kita tatkala kita berada di alam kubur. Ketika kita berada di alam kubur, salah satu perkara yang bisa meringankan azab di alam kubur itu doa. Terutama doa yang dilakukan oleh anak kita. Kalau anak tidak pernah diberikan pendidikan agama, si anak tidak pernah diperintahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, bagaimana dia bisa mendoakan kita tatkala kita berada di alam kubur? Saya sering sampaikan, ketika kita meninggal, orang yang paling sering mendoakan kita itu ada 3. Yang pertama ayah dan ibu kita, yang kedua istri kita, dan yang ketiga anak kita. Kalau kita meninggal dalam keadaan memiliki 3 person tersebut, kita punya ayah dan ibu, kita punya istri, kita punya anak, berarti banyak orang yang akan mendoakan kita. Kalau kita meninggal kita tidak punya ayah kita sudah meninggal duluan, atau ibu kita sudah meninggal duluan, maka kita punya 2 person, istri dan anak kita. Istri dan anak ini akan mendoakan kita kalau mereka selama di dunia tidak kita sia-siakan. Kita perintahkan untuk melaksanakan ketaatan, kita ajari hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka mereka akan mendoakan kita. Kalau istri kita sudah meninggal, berarti kita cuma punya 1 person, anak kita. Orang lain akan mendoakan kita, tapi tidak serutin anak kita mendoakan kita. Mungkin bapak-bapak tidak pernah mendoakan kakek bapak-bapak yang sudah meninggal. Didoakan tapi tidak rutin. Sering atau tidak doakan kakek? Di sini ada tidak abang kandungnya yang sudah meninggal? Sering tidak didoakan? Didoakan tapi tidak serutin kita mendoakan ayah dan ibu kita. Ya atau tidak? Kita doakan kakek kita mungkin, tapi kita doakan tidak serutin. Kita doakan ayah dan ibu kita. Siapa yang sering kita doakan? Ayah dan ibu kita. Maka ketika kita meninggal, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling sering yang akan mendoakan kita nanti di antaranya adalah anak kita. Kalau misalnya di dunia hari ini tidak pernah kita ajari, tidak pernah kita kasih pendidikan agama, gimana cara dia bisa mendoakan kita tatkala kita berada di alam kubur? Dengan kondisi zaman hari ini, sholat saja mungkin tidak bisa. Bagaimana dia bisa mendoakan kita? Maka oleh karena itu wajar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin. Kata Nabi SAW, apabila seseorang meninggal maka terputus semua amalnya kecuali 3 dalam hadis ini tidak bermaksud pembatasan. Ada amal-amal lain yang akan senantiasa mengalir walaupun kita sudah meninggal. 3 disebutkan oleh Nabi itu adalah tidak menunjukkan pembatasan, karena ada di hadis-hadis lain yang disebutkan di hadis ini ada amal-amal yang amal tersebut akan senantiasa sampai kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Salah satunya adalah doa, dan tidak disebutkan dalam hadis ini. Apa 3 itu? Salah satunya kata Nabi SAW, waladul salih yad'u lah, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Itu salah satu amal yang akan senantiasa sampai kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Kita tidak melakukan lagi,
tidak bisa lagi beramal karena kita sudah di alam kubur. Tapi kita dapat pahala, mengalir terus pahala kepada kita karena doa anak yang soleh. Disebutkan dalam hadis dari Imam Abu Dawud, ada seseorang orang tua di dalam kubur dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang tua itu bertanya, "Wahai Allah, kenapa Engkau naikkan derajatku?" Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Bistighfari waladika." Diangkat derajatmu wahai fulan karena istighfar, doa yang senantiasa dipanjatkan oleh anakmu agar engkau diampuni dosanya. Maka jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah tak boleh kita sia-siakan anak kita. Hak yang paling besar anak itu bukan kita kasih makan, bukan kita kasih pakaian, bukan itu hak yang paling besar. Hak yang paling besar itu adalah si anak diberikan pendidikan agama, terutama dengan kondisi zaman hari ini. Yang kita melihat banyak anak-anak sibuk dengan handphone, mereka sudah bisa mengakses sesuatu yang sesuatu itu belum layak untuk mereka lihat. Kalau tanpa pengawasan orang tua, maka anak-anak kita akan rusak. Banyak orang katakan HP itu seperti pisau bermata dua, bisa diarahkan ke kebaikan, bisa diarahkan ke keburukan. Saya tidak setuju itu. Betapa banyak sekarang kita lihat berapa banyak kebaikan yang diberikan oleh HP. Kita bandingkan kebaikan dengan keburukannya. Hampir semua anak-anak rusak gara-gara HP. Tidak ada anak-anak yang hafal Quran gara-gara HP, tidak ada. Ada enggak? Enggak ada. Tapi hampir semua anak-anak rusak gara-gara apa? Handphone. Enggak ada anak-anak hafal Quran gara-gara HP, enggak ada. Mereka cerdas gara-gara handphone, enggak ada. Tapi mereka rusak gara-gara HP. Tanpa pengawasan orang tua akan rusak generasi umat. Dan kita harus khawatir tentang hal tersebut. Maka oleh karena itu, kita sebagai kepala keluarga harus punya peran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan sampai kita sibuk urus keluarga orang. Keluarga orang kita urus, ya. Urus keluarga kita. Kayak mana keadaan keluarga kita, kayak mana keadaan anak kita. Jangan sibuk urus anak orang. Ya. Anak orang biar diurus sama ayah sama ibunya. Kita punya anak, urus anak kita. Tapi kebanyakan dari kita sibuk urus anak orang sehingga lupa dengan anak sendiri. Ya, sibuk urus anak orang seperti ini. Tidak perlu urus anak kita. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari adab api neraka. Itu yang kita jaga. Tidak usah sibuk urus orang. Tapi kebanyakan dari kita urus keluarga fulan, urus keluarga alan, semua keluarga diurus. Keluarga kita urus. Kayak mana pendidikan agama istri kita, ketika dia keluar rumah sudah berpakaian syar'i ataukah tidak, ya, itu yang kita perbaiki. Karena di hari kiamat Allah tanya nanti, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Semua kalian pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Kepala pemimpin yang dimaksud dalam hadis ini, pemimpin dari ruang lingkup kepemimpinan yang paling besar, presiden misalnya, sampai pemimpin yang punya ruang lingkup pemerintahan paling kecil, yaitu rumah tangga, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Demikian juga ibu-ibu, tidak perlu ikut urus suami orang, ya, urus suami sendiri, ya, tidak perlu ikut urus suami orang, urus anak orang, tidak perlu. Kita urus keluarga kita. Kalau masing-masing keluarga menerapkan prinsip ini, maka niscaya semua keluarga akan selamat. Dia jaga keluarganya,
keluarga B dia jaga keluarganya, keluarga C dia jaga keluarganya, semua jaga keluarga masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Asy-Syura ayat 49 sampai dengan ayat ke-50, yaitu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Dia kehendaki berupa memiliki anak ataupun keturunan, yang tidak boleh kita sia-siakan keturunan atau hak anak tersebut. Sebagai penutup, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang keadaan di hari kiamat. Coba perhatikan ayat ini. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari kiamat seseorang dia akan lari dari saudaranya, dia akan lari dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dia akan lari dari sahibahnya. Sahibah itu bahasa Arab, kalau kita terjemahkan artinya adalah teman dekat perempuan. Kalau teman dekat laki-laki itu bahasa Arabnya sahib. Kalau sahibah itu berarti apa? Teman dekat perempuan. Siapa teman dekat perempuan kita? Siapa? Istri. Wa sahibatihi wa bani, dia akan lari dari sahibahnya, dia akan lari dari istri dan anak-anaknya. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang di hari kiamat rela dia tinggalkan anak dan istri, rela dia lari dari anak dan istri? Padahal di dunia ketika terjadi musibah, entah apa, misalnya gempa dan sebagainya, kita yang pertama kali kita selamatkan siapa? Anak dan istri. Ketika terjadi tsunami beberapa tahun yang lalu, saya diceritakan oleh orang yang punya pengalaman tentang itu. Karena ketika tsunami saya kelas 1 SD, jadi tidak tahu apa-apa. Jadi diceritakan ketika terjadi tsunami, si suami ini yang selamat, maka yang pertama kali dia cari siapa? Istri dan anak-anaknya. Tapi di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada orang rela dia tinggalkan anak dan istrinya. Dia lari dari anak dan istrinya. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama tafsir, dia rela lari dari anak dan istrinya, dia rela lari dari ibu dan ayahnya karena takut dituntut hak oleh mereka. Kalau kita di dunia tidak pernah tunaikan hak ayah dan ibu kita, maka di hari kiamat ayah dan ibu kita akan tuntut nanti haknya. Ada orang akan lari dari ayah dan ibunya. Kenapa? Karena khawatir dituntut hak. Ada orang dari kiamat lari dari istri dan anaknya. Kenapa? Rela dia tinggalkan istri dan anaknya. Kalau di dunia rela tidak kita tinggalkan istri dan anak kita? Tidak. Saya sebutkan contoh tadi. Ada musibah misalnya. Orang yang pertama kali kita selamatkan siapa? Anak dan istri kita. Tapi di hari kiamat Allah sebutkan ada orang rela dia tinggalkan anak dan istrinya. Kenapa dia rela tinggalkan anak dan istrinya? Dia lari dari anak dan istrinya. Kenapa? Karena takut dituntut hak. Karena nanti di hari kiamat semua orang yang memiliki hak tidak kita tunaikan haknya dengan baik, maka mereka akan tuntut hak kepada kita. Kalau kita punya anak, kita punya istri, tidak pernah kita tunaikan haknya, itu nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tuntut hak kepada kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.